Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Naki Selvini Aranisa dari kelas 10 MP. Saya akan menceritakan tentang Ibrahim Rindu Allah bab 31. Tamu misterius. Hari itu matahari bersinar panas sekali. Bahkan saking panasnya, ubun-ubun rasanya hampir terbakar. Seolah-olah hari itu adalah hari terakhir sang surya menampakkan sinarnya dan keesokan harinya ia tak menampakkan lagi. Banyak orang merasa kepanasan, terutama mereka yang menjalankan aktivitas. Keringat mengucur deras besar bulir-bulir jagung. Namun, sebagian orang yang tertawa terbahak-bahak itu seakan tak merasakan panasnya matahari. Apa sesungguhnya mereka tertawakan? Tak lain menertawakan Nabi Lut, hanya suka mengingau atau membual begitu saja. Bagaimana mungkin engkau seorang nabi jika miskin seperti itu? Jika engkau seorang nabi, seharusnya kaya raya. Tuhanmu saja tak sanggup membuatmu kaya. Bagaimana mungkin menolong untuk menyelamatkanmu dan memusnahkan kami semua? Hahaha, kata seorang dari mereka. Keadaan Nabi Lut saat ini sungguh jauh berbeda. Ia tak bisa kaya raya karena harta bendanya dirampas. Ia baru saja memulai usahanya, namun saat ini belum berhasil. Seandainya Tuhanmu akan menurunkan siksa kepada kami, tentu ia akan berpikir panjang. Bagaimana mungkin memusnahkan kami, orang-orang kaya yang banyak harta? Pastilah Tuhanmu itu akan memusnahkan duluan orang-orang miskin sepertimu yang tidak berguna dan hanya menjadi sampah yang menjijikan. Hahaha, kata yang lain menambahkan. Kekayaan ternyata membuat mereka semakin angkuh dan akal sehat terkunci. Teruskanlah kalian menghinaku. Sesungguhnya aku sama sekali tak keberatan jika kalian hina. Aku memang hanya seorang Allah yang apa? Rezeki yang aku miliki ini hanya titipan dari Allah. Jika Allah mengambilnya, aku akan mengikhlaskannya. Namun jika kalian juga melecehkan tugasku sebagai utusan Allah, maka Allah yang akan menjaga sendiri solehnya, agar tetap terjaga dan berwibawa. Demikianlah Nabi Lut sama sekali tak merasa terhina jika pribadinya dilecehkan, namun ia tidak terima jika risalah atau agama Allah yang diinjak-injak. Hai Lut, mana azab Allah yang dijanjikan kepada kami itu? Sudah lama kami menunggu, tapi azab Allah itu tak datang juga. Azab itu tak akan turun kepada kami orang kaya, kata kaumnya yang merasa dengan kekayaan ia bisa menyuap Tuhan untuk melakukan segala hal yang diinginkan. Azab itu tak akan turun kepada kami, karena Tuhan akan terus melimpahkan nikmat-Nya kepada kami, kata sebagian yang lain. Nabi Lut tak bisa mengetahui kapan azab Allah itu akan turun, tetapi Nabi Lut menunggu bilakah azab Allah itu akan menimpa kaumnya. Tiba-tiba sebuah bisikan gaib mampir di telinganya, dan malam ini juga. Bahkan bisikan gaib itu juga memberitahu kalau azab itu akan diturunkan oleh 3 malaikat yang saat ini menyamar menjadi manusia biasa. Nabi Ibrahim mengunjung keponakannya, Nabi Lut, di negeri Sodom untuk melihat sehabis mereka berpisah. Selain ingin mengetahui bagaimana seruan Nabi Lut di negeri yang baru, tentunya Nabi Ibrahim juga ingin mengetahui bagaimana seruan Nabi Lut di negeri Sodom. Allah memberitahunya bahwa keponakannya ini menjadi utusan Allah di negeri ini. Namun betapa kaget, Nabi Ibrahim kala menjumpai usaha Nabi Lut ini nyaris gulung tikar. Apa penyebabnya? Tanya Nabi Ibrahim. Ternak-ternakku pada mulanya dicuri hingga akhirnya dirampas secara terang-terangan. Kata Nabi Lut menjelaskan, lantas bagaimana dengan seruan yang kau sampaikan? Adakah kaum Sodom ini telah mempunyai mata dan telinga? Kata Nabi Ibrahim menggunakan mata dan telinganya untuk mencerna seruan dari Nabi Lut. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Mereka mempunyai mata dan telinga, namun tak pernah dipergunakan untuk mencerna seruanku, kata Nabi Lut. Lebih lanjut, Nabi Lut menceritakan bahwa kaumnya ini termasuk kaum yang kebal dan sulit untuk diajak ke jalan Allah. Mereka sangat sombong dan merasa Allah telah melalaikan mereka, sehingga azab Allah ini dirasanya sangat jauh. Tak hanya itu, Nabi Lut juga memberitahukan bahwa kaumnya ini mempunyai jenis kemaksiatan yang tak pernah dilakukan oleh manusia manapun sejak Nabi Adam. Apa itu? Tanya Nabi Ibrahim.
tentang jenis kemaksiatan yang tiada duanya dan belum pernah dilakukan oleh umat sebelum dirinya. Mereka tak hanya berzina, tetapi melakukannya dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Terang Nabi Lut. Ya Allah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Siapa yang mengajari mereka? Setan setelah menuntunnya dalam lembah ketersesatan sejauh-jauhnya. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ibrahim bermunajat kepada Allah. Bahkan penduduk ini sebentar lagi akan menerima azab dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Negeri ini sebentar lagi akan dihancurkan oleh 3 malaikat yang menyamar menjadi 3 orang pemuda. Kata Nabi Lut memberitahu bisikannya. Di mana malaikat itu? Tanya Nabi Ibrahim. Ia hendak bergegas menemui malaikat itu. Ia berada di perbatasan kota, kata Nabi Lut. Baiklah, biar aku yang akan menjemputnya, kata Nabi Ibrahim ingin segera menemui utusan Allah itu. Tanpa sengaja, istri Nabi Lut yang bernama Ado mendengar percakapan Nabi Lut dan Ibrahim. Ia menguping, namun tak untuk mendengarkan informasinya. Ia hanya tahu sebentar lagi akan kedatangan tamu 3 orang pemuda. Mendengar kata pemuda, darah Ado tersirat. Ia tahu siapakah orang yang tepat untuk memaksa pemuda tersebut. Tak lain adalah laki-laki dari kaumnya. Ado segera memberitahu kabar ini kepada laki-laki Sodom untuk segera menangkap 3 pemuda tersebut. Birahi mereka memuncak. Mendengar kata pemuda yang dibayangkan pastilah seorang berwajah tampan, memiliki otot-otot yang kekar dan kulit yang halus. Aku sudah tak sabar ingin mengulitinya, seru salah seorang dari mereka. Aku juga sudah tak sabar untuk meremas-remas rambutnya, seru yang lain. Bagus, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tangkaplah pemuda itu. Bukanlah kalian sudah bosan dengan pasangan yang itu-itu saja? Kata Ado, istri Nabi Lut. Ya, kami sudah bosan. Ayo kita berburu laki-laki. Ayo, ayo, kata mereka menyambut seruan itu dengan antusias. Malam itu mereka menunggu tamu-tamu Nabi Lut ini datang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Lut, maka begitulah seorang mata-mata telah melihat tamu itu telah sampai di rumah Nabi Lut. Maka mereka segera bergegas mendatanginya beramai-ramai. Nabi Ibrahim menjumpai malaikat-malaikat Allah itu dalam rupa seperti manusia biasa. Ia menyamar sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa, berkulit lembut dan tampan. Begitu bertemu Nabi Ibrahim, segera mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan bi hurikum. 39 kata Nabi Ibrahim menyapa. Waalaikumsalam, jawab malaikat itu singkat. Apakah engkau adalah malaikat Allah? Tanya Ibrahim. Benar, Ibrahim, jawab malaikat itu. Untuk apa kau ke negeri Sodom? Tanya Nabi Ibrahim lagi. Aku menjalankan perintah Allah untuk menghukum kaum Sodom yang membangkang perintah Allah. Apakah Allah tidak bisa menangguhkan azabnya dahulu? Berilah mereka kesempatan lagi untuk bertaubat. Siapa tahu untuk kali ini mereka bersedia untuk mengikuti ajaran Nabi Lut serta memohon ampun atas segala kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini semua sudah menjadi perintah Allah. Aku tidak bisa menundanya selama Allah tidak memerintahkan demikian. Kata malaikat itu sangat patuh kepada perintah Allah. Jika memang demikian, selamatkanlah Nabi Lut dan keluarganya dari azab Allah, agar mereka dapat meneruskan risalah Allah di tempat lain. Baiklah, azab itu tak akan menimpa Nabi Lut dan kaumnya yang beriman. Nabi Ibrahim puas sebab malaikat-malaikat Allah ini menjamin keselamatan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang ke tempat tinggalnya di Kanaan. Rupa-rupanya ia telah lama meninggalkan istrinya yang kini sedang sendirian. Ia merasa telah berdosa meninggalkan istrinya seorang diri, tanpa seorang pun dan pelindung. Siapa tahu di rumah ada bahaya dan ia tidak tahu. Untuk itulah ia segera mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di rumah.
Dalam hati, Nabi Ibrahim juga berdoa semoga Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman dari azab yang teramat mengerikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.